Semua selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kemarahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mendengar aspirasi bahwa ada sebagian tenaga honorer yang hanya menerima honor dan gaji 60.000 per bulan. Tapi sebelum itu, untuk rekan-rekan yang baru menyaksikan video ini, silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Sungguh miris, gaji honorer selaku abdi negara hanya dibayar 60.000 per bulan. Kondisi ini membuat salah satu anggota DPR RI murka mendesak pemerintah agar segera memberikan kesejahteraan kepada para honorer yang berpuluh-puluh tahun telah mengabdikan diri. Bisa dipungkiri memang besaran gaji yang diterima oleh para tenaga honorer selama ini sangat jauh dari upah minimum regional. Karena gaji honorer sangat tergantung kepada anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Anggaran yang diberikan ini ternyata sangat mengenaskan berupa gaji yang diterima oleh para honorer, tak terkecuali honorer di tenaga kesehatan. Dan selain status yang belum jelas apakah honorer akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil, kondisi gaji juga sangat jauh dari harapan selaku abdi negara. Para honorer hanya menerima upah yang disebut honor ataupun honorarium. Itu sebagai contoh, misalnya untuk honorer tenaga kesehatan, salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Itet Trijayati Sumaryanto, meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para guru honorer. Alih-alih untuk hidup layak, honorer kesehatan dan honorer non-kesehatan masih ada yang dibayar sebesar 60.000 per bulan. Seperti yang Ibu Itet Trijayati Sumaryanto katakan saat rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan dan Non-Tenaga Kesehatan di Gedung Senayan 1, Jakarta 25 Januari 2023. Menurutnya saat ini ada tenaga kesehatan yang honornya cuma 60.000, 90.000, 100.000, sehingga itu tidak manusiawi. Padahal selama ini tenaga honorer telah bekerja keras, melakukan pengabdian dan berjuang tanpa pamrih dalam melayani masyarakat. Legislator asal Dapil Lampung II itu mengajak kepada semua pihak untuk berjuang bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan para honorer. Baru-baru ini di media sosial kembali diviralkan oleh kondisi seorang guru honorer yang hanya menerima bayaran dan gaji Rp3.000 sekali tatap muka. Tersebut bernama Lia yang memperlihatkan penghasilan pertama mengajarnya sebagai seorang guru. Honorer itu membuka gaji pertamanya yang diselipkan di dalam sebuah amplop putih. Dari amplop putih tersebut terlihat 2 lembar uang sebesar Rp100.000, kemudian ada tulisan keterangan berapa kali guru yang diketahui bernama Lia itu melaksanakan tugasnya. Rekan-rekan sekalian, sangat miris oleh karena sekali tatap muka guru honorer ini hanya dibayar sebesar Rp3.000 per tatap muka. Dia pun melaksanakan tugasnya selaku pengajar selama 33 kali dalam sebulan, sehingga penghasilan atau gaji yang dia dapatkan sebesar Rp199.000 per bulan. Jadi rekan-rekan di sini bisa lihat bahwa seorang guru honorer Lia, dia mempost gaji pertamanya selaku guru honorer. Di sini terlihat gaji pokok sebesar 100.000, kemudian jumlah tatap muka 33 kali 3.000 sama dengan 99.000. Sehingga gaji yang diterima sebulan hanya sebesar Rp199.000. Rekan-rekan sekalian, kondisi ini hanya sebagian kecil dari suka duka dari para tenaga honorer yang telah lama mengabdikan dirinya, telah bekerja untuk mencerdaskan bangsa dan negara, akan tetapi hanya dihadiahi dan diberikan gaji sebesar 3.000 sekali tatap muka. Hal ini sungguh sangat ironis dikaitkan dengan kondisi negara kita
yang saat ini membutuhkan para manusia-manusia yang cerdas. Oleh karena itu, anggota DPR tadi telah mengultimatum kepada pemerintah untuk segera memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer, termasuk status kepegawaiannya. Rekan-rekan sekalian, di awal tahun kemarin, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan. Di peraturan Menteri Keuangan tersebut telah diatur terkait dengan gaji honorer yang disesuaikan dengan upah minimum regional. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar rekan-rekan bisa tetap menerima update informasi seputar kebijakan honorer, aparatur sipil negara, dan P3K. Sampai jumpa di video berikutnya.